Resiko berinvestasi di obligasi. Apa aja? Saya bahas di Mulai Investasi Obligasi Part 7. Saya Randy dari Aku Frugal. Saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow dulu. Setiap instrumen investasi itu selalu ada keuntungan, tapi ada juga risikonya. Nah, kalian perlu tahu resiko-resiko apa saja ketika berinvestasi di obligasi. 3 jenis risiko utama ketika berinvestasi di obligasi. Yang pertama, risiko gagal bayar. Yang kedua, risiko pasar. Dan yang ketiga, risiko likuiditas. Kalau kamu bingung, tenang aja, saya jelasin satu-satu. Karena obligasi itu adalah surat utang, jadi ada risiko gagal bayar ya. Gagal bayar ini ibaratnya ada teman kamu pinjam duit, dan ketika kita nagih, duitnya nggak ada. Ini namanya gagal bayar. Terus untuk obligasi negara itu gimana? Nah, tenang aja ya. Obligasi negara ini kan yang pinjam duitnya adalah negara. Nah, ORI itu nggak punya risiko gagal bayar karena berdasarkan Undang-Undang Surat Utang Negara, negara menjamin pembayaran kupon dan juga pokok dari surat utang negara. Seperti penjelasan saya di part sebelumnya, bahwa obligasi negara yang ORI ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Namanya pasar, ada yang pengen jual dan ada yang pengen beli. Dan harganya pun juga ditentukan oleh pasar. Kalau banyak yang pengen beli obligasi, maka harganya naik. Kalau nggak ada yang beli, harganya jadi turun. Supaya kebayang, saya kasih contoh kasusnya ya. Misalkan saya investasi di obligasi negara itu 1 juta rupiah. Dan tiba-tiba di tengah jalan, nggak sampai tanggal jatuh temponya, saya butuh dana 1 juta itu. Nah, saya bisa jual 1 juta ini di pasar sekunder. Karena dijual di pasar, harga itu bisa naik dan bisa turun. Nah, ketika harga obligasi ini turun, itu disebut dengan risiko pasar. Karena ada risiko pasar, yaitu penurunan dari harga obligasinya, maka untuk memitigasi risikonya itu adalah investor tidak menjual ORI sampai tanggal jatuh tempo. Dan hanya menjual ORI ketika harga jual lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Alasan kenapa jual obligasi di pasar sekunder itu karena butuh dananya. Nah, tapi kondisinya pada saat mau dijual di pasar sekunder itu ternyata harganya lagi turun. Kalau kita jual, berarti kan jadinya rugi. Nah, salah satu cara untuk memanfaatkannya adalah dapat menjaminkan ORI di pengajuan pinjaman ke bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Kalau kamu masih bingung tentang ini, tenang aja ya. Nanti akan saya jelasin di seri saya tentang pasar sekunder. Selanjutnya adalah risiko likuiditas. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya saya jelasin ya. Jadi, saya butuh dananya dalam waktu cepat, tapi ORI-nya nggak bisa dijual dengan harga yang wajar. Maka ORI ini atau obligasi negara ini bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pengajuan pinjaman ke bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Penjelasan saya tentang risiko obligasi itu semuanya ada di memorandumnya obligasi ya. Jadi kalian bisa baca semua di sini, dan kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di komen.